PP Muhammadiyah kini mengharamkan kripto. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggap uang kripto haram. PP Muhammadiyah menetapkan mata uang kripto hukumnya haram, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar. Ada dua pertimbangan Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan uang kripto seperti Bitcoin dan jenis lainnya haram. Pertama, kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai Bitcoin ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau turunan yang tidak wajar. Kedua, kripto sebagai alat tukar. Sebenarnya, mata uang kripto hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Penggunaan mata uang kripto sebenarnya mirip dengan skema barter, selama kedua belah pihak sama-sama ridho, tidak merugikan, dan melanggar aturan yang berlaku. Namun jika menggunakan dalil Sadd az-Zariyah atau mencegah keburukan, maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah. Bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah, standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat. Pertama, diterima masyarakat dan disahkan negara yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas resminya, seperti Bank Sentral. Kedua, penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar sendiri bukan hanya belum disahkan negara, juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, bukan hanya Majelis Ulama Indonesia dan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menganggap uang kripto haram. Kini PP Muhammadiyah juga ikut mengeluarkan fatwa serupa. Lantas bagaimana nasib kripto setelah diharamkan? Padahal jumlah investornya melebihi investor saham. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Ekuator Suwarna Investama, Pak Hans Kui. Pak Hans, apa kabar? Ya, selamat siang Ibu. Baik, Pak Hans, ini bagaimana Anda melihat perkembangan pasar kripto di Indonesia setelah ada lagi fatwa haram, yaitu kini dari PP Muhammadiyah? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya aset kripto ini dianggap berbahaya karena fluktuasinya sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan seperti di awal tahun 2019, aset kripto ini ya, saya ambil Bitcoin di sini contohnya, itu baru 54 jutaan gitu. Nah, tetapi waktu level tertingginya tercapai gitu ya, itu kurang lebih di November 2012, itu harganya 913 juta gitu ya. Jadi udah hampir 1 triliun dari 54 naik ke level tersebut. Sebelumnya level tertinggi itu ada di 873 juta gitu ya. Jadi fluktuasi sekali aset ini, sempat turun ke 457 juta gitu ya, kemudian naik lagi. Nah, dengan fluktuasi yang sangat tinggi ini jadi menyebabkan aset ini sebagai investasi dianggap terlalu berfluktuasi. Nah, sehingga kalau kita lihat banyak orang menganggap bahwa aset ini terlalu berisiko gitu ya. Dan sebagai lembaga yang Muhammadiyah kan berdasarkan ajaran Islam memang menghindari aset-aset yang sangat berisiko seperti itu. Baik, jadi memang ini disebut atau difatwakan haram dikarenakan unsur spekulasi dan juga fluktuasi yang sangat tinggi dan menyebabkan risiko tinggi ya Pak. Nah, namun apakah sebenarnya fatwa haram ini berpengaruh kepada minat investor kripto di Indonesia? Mungkin kita perlu melihat begitu karakteristik dari para investor kripto di Indonesia. Apakah mereka memang mementingkan fatwa yang diberikan oleh ulama atau bagaimana Anda melihatnya? Pasti ada pengaruh ya. Jadi kita udah melihat industri syariah berkembang sangat pesat di Indonesia. Banyak orang sekarang berinvestasinya itu harus sesuai dengan prinsip agama mereka gitu. Jadi ketika satu aset dinyatakan haram, tentu peminatnya akan turun gitu.
Tetapi juga masih banyak juga orang yang memang pure berspekulasi gitu ya. Jadi mereka berspekulasi di pasar dan juga banyak sekali orang yang udah menikmati keuntungan banyak dari aset-aset kripto ini ya. Di aset kripto ini kalau kita mau bilang jujur ngomong ada 700 lebih di pasar. Ada yang harganya murah, ada yang udah mahal seperti Bitcoin. Nah, banyak orang yang udah untung di sana, saya pikir mereka tidak dengan mudah meninggalkan aset tersebut dan tetap ingin berspekulasi di aset-aset tersebut. Jadi tentu ada pengaruh, tapi saya melihat aset kripto ini masih cukup ramai ya. Baik, mungkin karena ada keuntungan banyak yang sudah didapatkan oleh sejumlah investor, ini tetap membuat banyak investor baru tertarik ya untuk bertransaksi di aset kripto. Nah, ini selain fluktuasinya yang sangat naik turun dan juga berisiko, disebutkan juga kripto ini tidak memiliki underlying asset. Nah, apa sebenarnya yang menjadi risiko dari instrumen semacam ini, Pak? Ya, ini yang cukup menarik ya. Sebenarnya harusnya kalau kita bicara kripto itu seharusnya adalah currency gitu ya. Nature-nya adalah currency. Jadi ini adalah alat pembayaran yang membantu orang di dunia digital untuk melakukan transaksi. Tetapi di banyak negara ini mereka tidak mau gitu ya, tidak mau mengizinkan kripto, aset kripto ini sebagai currency ya. Jadi tidak bisa jadi cryptocurrency karena setiap negara itu kan ada bank sentralnya, ada pemerintahnya, ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter dan fiskal harus disatukan untuk mendorong perekonomian. Nah, salah satu yang paling penting dalam kebijakan moneter itu adalah mengatur uang beredar. Ya. Nah, ini dilakukan entah itu lewat open market operation, lewat giro wajib minimum, fasilitas diskon, himbauan moral, ini dilakukan oleh berbagai bank sentral. Nah, bila ada mata uang tandingan kripto ini, bank sentral tidak punya kemampuan untuk mengendalikan uang beredar tadi. Dia tidak bisa mengendalikan inflasi akibatnya, tidak bisa mengendalikan nilai tukar gitu. Nah, akibatnya ini akan menyebabkan kebijakan moneter negara tersebut kan menjadi lumpuh. Oleh karena itu, berbagai bank sentral di global itu tidak mengizinkan cryptocurrency ini menjadi mata uang, kecuali nanti kripto yang diterbitkan oleh bank sentral tersebut, oleh pemerintah tersebut ya, atau oleh pemerintah ini baru diizinkan, artinya mereka bisa mengontrolnya gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kripto ini nggak punya underlying gitu ya. Jadi kalau underlyingnya itu ada, kalau banyak negara, banyak perusahaan, banyak masyarakat memakai mata uang ini sebagai alat pertukaran ya. Itu ya, alat pembayaran gitu. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan melihat kripto ini punya fundamental gitu. Nah, saat ini fundamental dari aset kripto itu hanyalah nilai untuk mengenerate satu koinnya gitu. Karena untuk mengenerate satu koin itu ada miner ya, ada mesinnya ya, mesin seperti server yang melakukan tugasnya, kemudian dia dibayar. Nah, untuk menghasilkan satu aset kripto tadi itu keluar berapa gitu biayanya. Itu ada biaya mesin, ada biaya listrik di sana gitu ya, sewa tempat dan macam-macam. Itulah menjadi dasar ya, fundamental dari aset kripto tadi. Baik, nah pasti para investor kripto pun mungkin sudah tahu ya Pak, semua risiko yang sudah ada ini. Nah, apakah ini memang masih ada terus pertumbuhan atau penambahan investor kripto di Indonesia meskipun risiko-risiko pun sudah diketahui oleh mereka dan juga adanya fatwa haram ini? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Atau Aspakrindo, Teguh Kurniawan Harmanda, merespon tanggapan fatwa haram kripto. Mereka menghormati rekomendasi fatwa tersebut.
Ya, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Direktur Ekuator Suwarna Investama, Pak Hans Kui. Pak Hans, tadi kalau kata Aspa Krindo ini fatwa haram bukan akhir dari segalanya. Dan memang ini sudah berulang ya, sebelumnya sudah ada fatwa haram dari MUI dan juga Nahdlatul Ulama. Dengan adanya fatwa-fatwa haram ini untuk pertumbuhan investor kripto di Indonesia, bagaimana Pak Anda melihat perkembangannya? Apakah memang semakin menurun atau justru semakin naik? Ya, kita lihat salah satu pertumbuhan investor pada kripto ini, aset-aset kripto ini sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, ini memang harus juga diperhatikan dengan sesama gitu ya. Jadi aset kripto ini sebenarnya nggak cocok untuk semua orang gitu. Jadi ini terlalu berspekulasi, terlalu risikonya tinggi gitu ya. Nah, harusnya untuk kalangan terbatas, harusnya untuk kalangan yang memang mengerti tentang risiko tadi, punya dana cukup gitu ya, sehingga kalau kehilangan dana tersebut mereka tidak terjadi gangguan ya pada perekonomian mereka, pada kehidupan mereka gitu. Nah, sebagian perusahaan mengizinkan masyarakat membuka rekening kripto hanya dengan 10.000 gitu. Nah, ini menyebabkan banyak sekali orang berspekulasi di sana gitu ya. Nah, tentu sekarang yang paling penting adalah upaya-upaya dari perusahaan brokernya, dari pemerintah gitu ya, dari otoritasnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa aset ini berisiko, aset ini memang nggak untuk semua orang. Ketika Anda investasi, Anda harus mengerti ini ada risikonya ya, dan jangan menaruh seluruh telur dalam satu keranjang gitu. Ini yang lebih penting yang dilakukan gitu ya. Nah, saya melihat fenomena aset kripto ini sebagian orang bilang bahwa ini seperti dulu internet pertama ditemukan. Internet pertama ditemukan, banyak juga resistensi yang terjadi. Tetapi pelan-pelan itu mulai berubah gitu. Nah, ini sekarang kita melihat aset kripto ini memang ada perkembangannya, terutama teknologi blockchain yang dipakai tadi ya. Teknologi blockchain ini nggak cuma untuk aset kripto ya, untuk currency-nya aja. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi blockchain ini, termasuk manufacture di sana. Nah, cryptocurrency-nya adalah alat pembayaran yang dipakai gitu ya untuk orang yang memakai teknologi blockchain tadi gitu. Nah, ini yang harus kita cermati sehingga menurut kita perkembangan blockchain ini akan berkembang dari waktu ke waktu. Baik. Nah, kalau Anda melihat, Pak Hans, apakah memang pemerintah sudah punya aturan yang tepat begitu untuk melihat atau menjaga perkembangan kripto di Indonesia sendiri? Ini informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Perdagangan lewat Bapepti, nanti sendiri akan membuat bursa untuk meminimalisasi risiko dari kripto ini. Seperti apa pandangan Anda? Ya, karena kripto ini aset ya, aset digital, yang membuatnya itu macam-macam, sekarang ada 700-an gitu, sehingga kadang-kadang ada aset-aset kripto yang ternyata ilegal ya, ternyata tidak berkembang dengan baik gitu ya, dan banyak juga terjadi praktek-praktek penipuan karena masyarakat belum terlalu paham tentang investasi di aset kripto. Nah, tentu kita menyambut dengan baik gitu ya upaya-upaya yang dilakukan oleh otoritas gitu ya, untuk melakukan legalisasi ya terhadap aset-aset kripto ini gitu ya, supaya masyarakat tidak banyak menderita kerugian gitu. Tetapi kalau kita lihat ada beberapa hal yang memang jadi challenge dari aset kripto ini gitu ya. Dari pertama kali aset kripto ini keluar, ini adalah ideologi Australian economic gitu ya, yang menurut saya kepanjangan dari model dari Adam Smith gitu ya, di mana mereka tidak ingin terlalu dikendalikan oleh pemerintah gitu ya. Jadi swasta, masyarakat mengendalikan kekayaan mereka. Mereka punya alat untuk menyatakan kekayaan mereka berupa aset kripto ini gitu ya. Dan mereka tidak mau terlalu diatur karena kalau memakai uang dari bank sentral sangat diatur gitu. Nah, ini menyebabkan kekayaan mereka itu bisa berpindah dari satu orang lain tanpa diketahui oleh otoritas gitu. Nah, ini yang jadi challenge ya. Jadi ketika itu dibentuk dalam bursa, ini kan akan transparan, lebih transparan gitu ya. Nah, ini tentu dapat challenge tertentu ya. Karena kalau kita lihat statement dari beberapa gubernur bank sentral, dia bilang banyak transaksi ilegal dilakukan dengan aset kripto gitu. Jadi ini tentu yang harus dilihat. Nah, challenge kedua adalah masalah listrik gitu ya. Kalau kita lihat dunia sempat krisis listrik.
Tiongkok melarang dengan keras proses mining di negara tersebut. Salah satunya kenapa? Karena pemakaian listrik yang besar, gitu. Sistemnya ini nggak sentralisasi, tapi desentralisasi ya. Dan setiap orang punya server sendiri yang bekerja, gitu ya, membentuk blockchain untuk menyelesaikan transaksi. Nah, pemakaian listrik yang besar ini juga jadi salah satu challenge, gitu ya. Makanya kemarin Tesla tadinya awalnya sempat mengizinkan pemakaian mata uang kripto untuk kendaraan mereka, tapi kemudian menarik diri karena dia melihat pembangkit listrik yang digunakan untuk melakukan miner ini masih bertenaga fosil, gitu ya. Nah, ini challenge-nya, gitu ya, challenge yang dihadapi oleh aset kripto. Baik, jadi memang bukan hanya nilai dari transaksi kripto itu sendiri yang high risk, namun banyak juga challenge yang dihadapi untuk mengembangkan cryptocurrency ini ya. Nah, terakhir Pak Hans Kueh, apa mungkin masukan yang bisa Anda berikan bagi investor dalam bertransaksi kripto meskipun sudah ada fatwa haram, dan juga mungkin masukan dari pemerintah sebagai regulator nanti, seperti kita tahu nantinya Bapepti akan membuat bursa kripto. Silakan. Ya, tentu gini, bagi orang yang memang berinvestasi secara prinsip agama, fatwa ini harus diikuti, gitu ya. Jadi kalau mereka memang prinsip syariah yang dipakai, fatwanya haram, ya jangan berinvestasi di aset-aset yang dianggap haram. Karena investasi itu masih banyak sekali. Ada di pasar modal, itu ada saham, obligasi, gitu ya. Ada produk syariah di pasar saham, macam-macam, gitu ya. Jadi bisa mengikuti itu. Tetapi bagi yang masih tetap ingin berspekulasi, gitu ya, tidak mengikuti fatwa tersebut, tentu mereka harus mengecek dengan seksama bahwa aset yang dia beli itu benar-benar ada dan punya fundamentalnya. Artinya penerbitnya ada, pelakunya ada di sana, gitu ya, dan diperdagangkan di Bapepti ya, gitu ya. Jadi nanti ada regulasi Bapepti yang mengeluarkan daftar listnya, gitu. Jadi dia harus mengikuti yang ada di list tersebut. Nah, yang kedua adalah memahami bahwa aset ini sangat berisiko, gitu ya. Jadi ketika berinvestasi udah siap atau berspekulasi tepatnya ya, udah siap untuk kehilangan sebagian atau seluruh uangnya di sana, gitu. Nah, sekarang lagi terjadi fenomena yang lagi naik ini adalah robot ya, robot trading di forex dan di kripto. Nah, saya perhatikan banyak sekali indikasi yang robot-robot tersebut sebenarnya tidak tepat atau dalam quote itu bodong, gitu ya, yang sangat memungkinkan sekali dana masyarakat hilang semua di sana. Nah, perhatikan kalau satu robot transaksi untung terus dan untungnya tinggi sekali, itu sangat mungkin sekali bahwa robot itu adalah robot yang bodong, gitu ya. Jadi ini harus dipelajari dengan seksama supaya kita jangan menghilangkan uang yang susah-susah kita cari. Betul, baik. Nah, ini artinya sudah ada fatwa haram lagi, artinya kembali lagi ke masing-masing investor ya Pak. Jikapun masih tetap mau berinvestasi, setidaknya harus well educated dulu dalam berinvestasi dalam kripto dan juga pahami risiko yang ada agar tidak merugi nantinya. Terima kasih Pak Hans Kueh sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Ya, pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.